Klien kita kali ini seorang ibu rumah tangga, namanya Sari, umurnya kurang lebih 35 tahun. Dia punya suami yang namanya Mardon, umurnya kurang lebih 45 tahun. Sari laporan sama tim kita, yaitu tim bikin mewek, karena dia pengen mencari seseorang. Dan orang itu adalah mantan pacarnya. Ketika ibu mau sakaratul maut, kalau ibu nggak ada, tolong sampaikan maafku sama mantan saya itu. Suaminya cemburu nggak ya? Kalau ternyata Ibu Sari ini pengen mencari mantan pacar. Kita janjian di rumah mertuanya Sari dan kita menuju ke sana. Pas sampai di rumah mertuanya, sekarang kita akan datang ke rumahnya klien kita, Mbak Sari. Dia pengen mencari seseorang yang katanya ini sebuah amanah dari almarhum ibunya. Ya, jadi udah lama ibunya ini meninggal dunia, cuman amanahnya. Enggak, belum lama. 10 harian. Oh, baru? Lain dia langsung buru-buru mau nyari. Oh gitu, baru 10 hari. Oh, aku pikir udah berapa bulan yang lalu ya, Mbak. Apalagi baru ya, jadi amanah ini kalau sudah diamanatkan ke kita berarti harus segera disampaikan. Ya udah, ini kita langsung ketemu sama klien kita di rumahnya ya, Pak. Iya, kita jemput dia di rumah. Katanya dia udah siap untuk pencarian dan orang tuanya juga setuju. Oh, setuju, semuanya setuju. Semua setuju ya. Oke, Pak, langsung ya, Pak. Baru saja kita mau turun dari mobil, tiba-tiba Istri orang, ngapain kamu blusukan mencari mantan kamu? Bu, Apa lagi nih? Saya Mandala, Ibu, dari Antv. Ya, halo Ibu, misi ya. Iya, kita dimintain tolong sama mbaknya untuk bantuin cari Mas siapa? Mas Rino, Bang Rino, Bang. Iya, Mas Rino. Ini emang perempuan kegagalan. Ini loh suaminya. Bu, astagfirullahaladzim. Mantannya gimana sih kamu? Sari kan punya amanah dari ibu. Alasan kamu? Bukan alasan, astagfirullah, Bu. Saya juga Kan udah izin sama suaminya kan? Pak udah, ya, sudah izin Pak ya? udah ya Pak ya. Atau bapaknya ikut lebih baik, Ibu, nggak apa-apa. Mardon! Dasar laki-laki kamu! Bu, Masa dia mau nyari mantannya? Di depan kita semuanya ibu mertuanya ini bilang, ini lihat ini suami kamu ada di samping kamu. Kenapa kamu diam saja? Ya, apa ikut Mau nanti gimana ya? lagi, Bu? Biar si Sari ini nemuin mantannya nggak apa-apa. Saya percaya. Mardon, kamu laki-laki yang tegas, jangan kayak tahu. Lagian juga ada masalah yang mau diomongin. Masalah yang apa? harus diselesaikan. Oh, Alasan Sari aja. ada amanah dari ibu almarhum. Gak percaya? Ya Allah, Pak, tolong. Ya udah, sekarang pergi semuanya. Mau istirahat. Pergi. Udah pergi. Nah. Pergi sekarang, pergi semuanya. Pergi. Ini juga Maman, pergi. Pak, aku berangkat dulu ya. Moga-moga amanah ini cepat sampai. Kepikiran nih. Iya. Ini bapaknya nggak apa-apa, nggak ikut. Nggak apa-apa, saya percaya. Ya, Assalamualaikum. Akhirnya kita diusir dari rumah mertuanya dan kemudian di dalam mobil kita ngobrol sambil menuju ke kantor. Ya udah, kalau gitu kita coba ke kantor dulu, kita ngobrol banyak di sana. Nanti kalau Lebih ada aja dulu, Kak, poin-poin yang kita butuhkan, nanti bisa kita catat di sana. Saya disiapin juga. Iya. Yang jadi beban kan amanah ibu. Iya, makanya ya. Sebelum 40 hari kalau bisa amanah ibu selesai. Jadi tadi bilang tua. Iya. Benar. Ya nanti. Kantor dulu deh. Begitu sampai di kantor, klien kita ngebahas semuanya. Jadi ibu nitip uang, tolong ini dikembalikan. Bukan mengembalikan tapi rasa terima kasih ibu sama mantan saya sebagai balas, sebagai minta maaf ibu sama dia karena memang pernah merasakan bahwa sakitnya dia dibantu sama mantan saya gitu, Kak. Bu,
Oh, jadi dulu waktu ibu sakit, mantannya Mbak yang nemenin, yang ikut merawat, ikut Iya. nungguin juga. Itu waktu ibu sakit, waktu Mbak masih pacaran sama dia? Iya, masih pacaran sama dia. Lama Kak, 5 tahun. Iya. Waktu itu nggak jadi nikah kenapa? Ibu jodohin. Iya. Malah ibu sendiri yang jodohin. Iya, makanya ibu Kesal gitu. nyesel gitu. Tolong sampaikan maafku. Sampaikan maafku biar aku dikubur tenang. Selain itu saya juga pengen minta maaf, Bang. Kenapa? Saya merasa rumah tangga saya ini kayak nggak tenang karena merasa bersalah aja. Saya udah meninggalkan dia, udah ngikutin ibu mau, tapi bagaimana? Doa ibu kan buat anak. Jadi aku ikutin ibu gitu yang terbaik buat. Itu cerita yang pernah dialamin sama Sari. Makanya dia cerita sama kita, dia sambil nangis di situ. Dia merasa bersalah, dia ingin minta maaf sama mantan pacarnya itu. Apalagi kurang lebih berapa hari yang lalu ibunya meninggal dunia. Terakhir ketemu sama mantannya kapan? 2 tahun yang lalu. Terus udah putus komunikasi itu dari situ. Iya, Iya Pak. Dari fansnya Feli. makanan biasanya. Gimana nih? Oh Mbak Sari. Kok ada paket kiriman ditujukan kepada Ibu Sari? Kok ada orang tahu ya Sari datang ke kantor ini? Kok bisa? Siapa yang ngirim? Di depan nggak ada yang tahu. Depan tadi nggak ada yang pesan. Nggak ada, ditanyain oleh service. Siapa yang pesan? Terus maksudnya tahu di bawah gitu? Tahu di bawah gitu? Ada sih nganterin mas, Iya, Mas. siapa katanya? Udah di sini aja buat gimana katanya? Buat ini, nganterin ke Mbak Sari. Ya Di udah. sini. Oke nggak apa-apa. Emang apa buka aja? Ada tulisannya, Bang. Gue habisin lo semua. Astagfirullah. Gua habisin lo semuanya. Siapa sih? Hah? Itu apaan? Astagfirullahaladzim. Siapa cek orangnya masih ada cek mas? Siapa ini? Woi! Siapa ini? Hah? Kemana orangnya? Kok aneh? Gak ada ya? Dia orangnya ada di sini gimana, Jack? Mana tadi ngomongnya apa, Bang? Gitu tuh. Ih. Pakai tulisan gue habisin lu semuanya lagi. Gak ada ya? Lu liat orangnya gak cek kayak gimana? Siapa orang yang ngirim paket ini? Dan kenapa dia tahu Sari ada di kantor kita? Mas, mana mas? Ini katanya paket buat sini buat menari. Gitu doang. Aneh banget sih, ya Allah. Gimana, Kak? Gak aneh ya? Maksudnya juga apa kasih ginian? Ya maksudnya apa juga? Ancaman itu. Iya, maksudnya ancamannya nggak jelas ini apa? Ada seseorang yang ngancam kita apabila kita melanjutkan pencarian mencari Rino, maka dia tidak akan menjamin keselamatan. Nah ini kalau Sari-Sari itu kan enggak kan di sini ada Iya. teman-teman kita kreatif ada yang namanya Sari kan? Sama dia kan? Berarti saya kali ya? Ada masalah kan sama siapa gitu? Iya, kan saya udah izin Bang sama suami diizinin. Keluarga yang lain, saudara-saudara yang lain? Udah tahu. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Mbak tuh pernah diancam juga nggak selama tinggal di Nggak suami? pernah, nggak Ada pernah. aneh-aneh juga nggak? Nggak pernah. Serius nggak pernah. Ini apa yang bingung aja? Iya ini nggak ada nih orangnya. Gue liatin dari sana juga nggak ada yang mencurigakan sih tadi. Nggak ada yang mencurigakan di situ.
Coba cek tanya Kayak ke cek. security, cek tadi kayak gimana, cek CCTV ada. Kayak udah cabut deh. Coba diputar. Coba CCTV deh. Kak, kita nggak beresiko nih. Hah? Sini juga nggak ada orang nih. Tuh. Kita tetap lanjutkan, walaupun ada teror seperti itu kita nggak peduli, kita tetap lanjutkan. Gimana Bang? ini, Mbak? Kita kalau ke omnya aja, ke omnya Bang Rino gimana di daerah Bogor? Kita cari alamat. Omnya Bang Rino? Heeh. Emang dia deket sama omnya? Waktu itu memang kita kalau sering pacaran mesti di rumahnya omnya itu. Oh pacarnya di rumah omnya? Iya. Bang Fadli di sana, ada Bang Kalau Fadli. ketemuan di sana sering? Iya. Siapa nama omnya? Bang Fadli. Bang Fadli? Heeh. Gimana Kak? Kamu masih ada nomor teleponnya nggak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada? Nggak ada, kita kesana aja, aku masih hafal ke alamatnya. Oh iya. Gimana Bang? Ya udah, kalau kita coba aja. Nanti biarin cek, kita kasih tahu untuk ini yang percaya informasi tadi tuh. Iya. Yang benar itu harus dilacak itu. Iya, saya jadi merinding saya, ya Allah. Klien kita Sari bilang datang mas ke tempatnya Om Fadli. Dia ini deket sama Rino. Ya ini kita udah masukin daerah Bogor ya. Kita tinggal cari Ya, memang. kontrakannya Mas Fadli ya. Ya. Mbak udah pernah kesini? Udah waktu Berarti pacaran ingat lah ya? Ingat waktu pacaran sama Ada perubahan nggak? Masih sama. Apa masih begini jalanannya? kiri. Oh ini masuk kiri? Iya. Pak kiri Pak. Ya. Ini kali Mbak ya. Iya benar. Benar. Bang sini Bang. Oke, yaudah. Kita turun aja yuk. Yang merah itu Kak. Mana ini ya? Aduh, moga-moga ada Ini ya? orangnya. Ya. Semoga. Tinggal sama Semoga. siapa dari sini? Mbak? Kurang tahu ya Bang. Kalau dulu sama istrinya. Oh, Assalamualaikum. 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 Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada Kak. Isi Om. Begitu ketemu sama Om Fadli ini masih ingat betul sama Sari. Walaupun 2 tahun nggak ketemu, tapi Om Fadli ini sangat yakin dengan Sari. Dia marah-marahin Sari. Ngapain kamu sini? Si Om. Ini apa-apa nih? Ada kamera-kamera sini nih. Ini teman-teman Sari Om. Om, mohon maaf. Ini ibu udah meninggal Om. Ada amanah yang harus disampaikan sama Bang Reno. Terus urusannya sama saya apa? Mohon maaf, sampai sekarang Sari nyari belum ketemu Om. Saya mau minta alamat. Sari, kamu tuh ya, kamu tuh udah kelewatan sama ponakan saya. Kamu tahu Reno sekarang kayak apa dia? Ya Om, saya mohon maaf. Tapi kan nggak sengaja. Semuanya kan jodoh Allah yang punya Om. Itu bisa-bisa kamu aja. Saya nggak tahu keadaan dia masih hidup apa enggak, saya nggak tahu lagi. Dan jelas saya nggak ada urusan sama kamu lagi. Udah, mending kamu pergi deh. Pergi. Om, sekali lagi Om minta Udah. alamat. Saya bilang pergi. Om kita datang ke sini tuh untuk nanyain doang. Om kita nggak Saya nggak ada urusan lagi sama dia. Udah, pergi. Ini loh, ini Mas Reno dulu itu bantuin ibunya. Waktu ibunya sakit, dia nemenin, dia ngerawat juga. Udah. Saya nggak ada mau urusan sama Sari. Udah, pergi dah. Mendingan kalian pergi deh. Ya, kita cuma pengen tahu di mana aja Mas Reno-nya. Udah. Ini loh Om sabar dulu. Ini tujuan kita cuma mau terima kasih, malah mau menyampaikan sesuatu. Iya Om. Kita mau memberikan sejumlah uang buat Mas Reno, bener nggak ini? Iya, Iya, ada sebagai amanah, ucapan Om. terima kasih, Om. Bener Om. Ini Sebenarnya nggak itu bohong. saya nggak tahu di mana dia. Saya udah lama nggak ketemu sama dia. Om udah lama nggak ketemu. Mendingan kamu pergi deh. Pergi Ya aja udah, deh. atau mungkin siapa yang bisa kita hubungi? Tapi Om? gimana Om? Udah, Ya pergi. Allah. Saya nggak mau bicara sama kamu. Udah, kamu Saya pergi, harus pergi, sampaikan pergi, pergi. amanah Om. Ya kalau mau nggak mau bicara sama dia, bicara sama kita mau udah ngomong ini Om. Nggak Om, sebenarnya ada masalah apa sih ini Om? Ini kan kita cuma mau minta maaf Om. Iya kan, kita mau minta maaf malah mau ngasih jumlah uang Iya, Om. Kita nggak Om. bohong Om. Ini kita nggak Tolong. akan macam-macam kok Om. Yang itu udah nggak usah di. Sebenarnya Cemas. itu saya udah lama nggak ketemu sama keluarganya Rino itu ya. Om kan keluarganya juga. Iya, saya itu ada masalah sama keluarga itu, masalah warisan. Apaan sih lo? Terus? Kenapa Jadi- Iya, maksudnya apa hubungannya sama kita? Kita nggak permasalahin itu Om. Ya Kita itu cuma mau tanya kalian gimana. nggak usah tahu itu urusan Iya, sama saya juga nggak mau keluarganya tahu. Reno. Iya, saya juga nggak Lebih mau tahu. baik sekarang kalian Sari pergi deh.
Saya udah nggak mau lagi ketemu sama kamu, udah pergi deh. Ya Om, ya Om. Ya tapi tolong kasih tahu di mana Om. Habis itu Sekarang kita gini aja, akan Mas. pergi habis Mas, itu. sekarang Iya. gini aja ya. Saya kasih tahu. Mas cari aja nama ibunya Rino, namanya Ina. Namanya Ina. Tinggalnya di Anggrek Mekarsari. Udah, itu aja. Sekarang Mas Anggrek pergi Mekarsari. deh. Ya. Mekarsari Jonggol kok, Pak Kozak. Buru-buru kita menuju ke tempat rumahnya ibunya Rino, yang namanya Ibu Ina. Rinonya masih hidup apa enggak? Saya nggak tahu lagi. Om, Om, tadi alamat lengkapnya di mana, Om? Di mana tadi? Di mana jalan apa Bang? Jalan Mekarsari, Anggrek. Anggrek. Ya, itu kan luas banget di mananya. Itu rumah siapa katanya? Rumahnya ibunya, Ina. Tahu. Itu rumah ibu. Rumah Rumah ibunya. mamanya. Iya. Oh, yaudah kalau gitu. Kamu ingat Sekitar situ deh. Ingat tempatnya. Ingat. Yaudah langsung aja yuk. Yuk, langsung yuk. Buru-buru kita menuju ke tempat rumahnya ibunya Rino, yang namanya Ibu Ina. Aku ingat rumahnya lama. Moga-moga di sekitar situ ya. Ya, syukur belum. Enggak, ini Mbak akrab nggak sama ibunya? Saya. Akrab. Bu Misi tahu rumahnya Bu Ina? Ini blok kanan ya. Masih tetap yang dulu rumahnya? Oh ya, makasih. Makasih, Bu, ya. Makasih. Alhamdulillah Kak, masih tetap yang dulu ya. Ya udah, baca tadi katanya belok kanan ya? Blok kanan. Kanan aja. Ada sempit sih, nggak apa-apa, mobil bisa masuk kok. Ya. Ya udah kalau Jalan aja ya. Yuk turun nih Mbak. Semoga ada Kak, ya Allah. Yang mana rumahnya Mbak? Itu kayaknya Bang. Coba. Coba tanya ibu ini deh. Kasih, Bu. Bu, mau tanya rumahnya Bu Ina? Oh ini ya? Iya. Terima kasih. Oh iya, makasih Bu. Misi. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Begitu sampai di rumahnya Ibu Ina, ya, kita ketok pintunya berkali-kali. Keluarlah seorang ibu-ibu yang sudah tua di sini. Badannya kurus, matanya berkaca-kaca. Dan dia begitu melihat Sari, langsung dia bilang, Bu, ada Bang Reno, Bu. ngapain kamu kesini? Bu, Kamu perempuan nggak tahu diri. Sadar diri kamu ya. Ya Allah, Bu. Nyakitin si Reno. Iya, Bu, mohon maaf. Mohon maaf, Sari ada aminyak Ibu, Bu. Kamu gimana sih? Kamu puas? Udah nyakitin anak saya. Udah bikin anak saya sakit hati, kamu tahu. Udah bikin anak saya galau. Udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun. Kamu bikin dia menyendiri. Gara-gara kamu itu, tahu nggak? Kamu alasan aja. Pura-pura menyesal kamu. Pura-pura kamu menyesal. Kamu pura-pura menyesal, tahu nggak? Kamu udah nyakitin anak saya, tahu? Anak saya menyendiri sendiri. Iya, Sari salah, Bu. Tahu nggak? Tahu dasar gara-gara kamu. kasih kesempatan sebentar dia bicara ini. Sebentar. Bu, Ibu kasih ke Mbak Mbak mau minta maaf. saya minta maaf. Sari minta maaf. Alasan udah. Kamu udah hilang simpati ya dari simpati mereka. Mengapa kamu dekat mereka? Kamu berapa suami saya ada di sini? Ibu jangan pergi. Ibu sabar Ibu. Ibu sabar dulu. Mau dasar, nggak usah pernah datang ke sini. Pergi aku nggak mau. Tadi aku bicara Ibu. Dia mau minta maaf Ibu. Dia mau minta maaf Ibu. Nggak mau minta maaf. Bu, dia mau minta Dia maaf. nyakitin anak saya. Pergi, saya udah mau pergi. Izinkan Sari Pergi, aku ketemu nggak mau. Sari. Pergi. Izinkan Sari ketemu Bang Reno, Bu. Bu, ada amanah yang mau disampaikan Ibu. Ibu Tolong Mi. dengerin kita dulu. Bu, mohon. Ibu Sari udah meninggal 2 minggu ini, Bu. Saya harus nyampein Sari. Ibu tolong dong Ibu. Bu. Bu tolong Ibu, satu-satunya harapan kita Ibu, Bu. 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 Bu.
Dia udah sakit hati. Emang sebenarnya kenapa sih Mbak? Cuman gagal ditinggal aja, ditinggal nikah. Karena kan ibu jodohin sama abangku sekarang ini, suami yang sekarang ini. Assalamualaikum. Maafin Sari, Bu. Maafin Sari. Maafin Sari, Bu. Aku gak sempat Sari untuk ngomong, Ibu. Udah pulang sana, pergi sana, pergi. Bawa mereka pergi. Sini. Bu, kasih kesempatan aja Bu, sebentar aja. Udah, aku gak mau lihat sana lagi. Ada amanah dari almarhum ibunya. Ibunya sudah meninggal, Ibu. Dia mau ngasih tahu amanahnya, Ibu. Ibunya mau meminta maaf, Ibu. Ibunya mau minta maaf sebentar aja. Udah, kasih nanti. Renonya mana Ibu? Coba tolong kasih tahu Reno biar dia ngomong langsung sama Reno. Dia minta maaf sama Reno. Izinkan Sari ketemu Bang Reno, Bu. Ibu. Di mana Renonya? Bapaknya Di mana bapaknya? Di Mana bapaknya, Ibu? Di mana bapaknya? Rumahnya, Ibu. Pergi, kamu pergi. Kenapa sih masih maksa? Ya Allah. Astagfirullah. Ya, udah. Ya mungkin dia sakit hati Mbak selama Mbak tinggalin dia udah trauma mungkin. Udah stres dia. Makanya ini Mbak harus berusaha ya untuk ketemu sama dia. Ya untuk Meyakinkan dia juga kalau Mbak benar-benar ya rintangannya akan seperti ini, keluarganya pasti akan nggak terima, pasti akan marah-marah, tapi Mbak harus sabar. Ya udah tadi sempet dia ngomong di rumah papanya kan. Bapak sama orang tua udah bisa Kak? Udah bisa. Ternyata Ibu Ina ini pisah sama suaminya sudah lama katanya, sejak mereka masih kecil. Nah, makanya Ibu Ina ini tinggal menyendiri, tidak satu rumah sama bapaknya itu Pak Gus. Nggak tahu rumahnya. Nggak tahu aku, Mbak. Betul. Aku kita pulang dulu aja deh. Mungkin bisa tanya-tanya sama saudaranya lagi yang di sana. Gimana? Ya udah, nggak apa-apa, nanti kita coba tanya-tanya ke teman-temannya mungkin. Yaudah ya Mbak. Kita coba jalan dulu ya. Tim coba observasi, tim coba survei dulu alamat rumahnya Pak Kusno. Tanya dari satu warga ke warga yang lainnya. Akhirnya tim menemukan alamat rumahnya Pak Kusno di daerah Beji, Depok. Tuh, tanya bapak itu deh yang bakar-bakar tuh. Iya. Misi Pak, Assalamualaikum. Ya. Pak, numpang nanya Pak, Bapak kenal Pak Kusno nggak? Iya Pak Kusno. Anaknya namanya Rino Pak. Bang Rino. Ada sebelah sana Pak? Sebenarnya kita ada fotonya sih Pak, ya. Ya ada fotonya. Mbak handphone nggak? Ya ada di ini, ada Mbak di ada nggak mobil. fotonya? Ada di mobil. Di mobil coba ambil deh. Ambil dulu ya, ambil dulu. Iya. Jadi namanya Mas Rino anaknya Pak. Dia punya ibunya namanya Ina Pak. Iya, mereka Iya. udah bisa sih katanya Pak. Jadi kita cari tuh Rinonya sebenarnya. Pernah tau nggak Pak Rino? Seumuran ibu itu juga sih 35-37. Seumuran ibu itu Pak. Kurang familiar di sini Pak. Bapak orang lama di sini Pak? Orang lama deh. Oh, udah lama ya? Iya tapi mana sih enggak? Kenapa kemana Pak? Hei! 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 Aduh! Sarinya malah diculik sama kawanan perampok di situ. Dimasukkan mobil warna biru, dipaksa untuk masuk ke dalam mobil. Siapa tadi yang nyulik? Lihat nggak? Mobil. Mobil dong. Nyamper remote nggak? Siapa yang nyulik tadi? Dua orang bukan yang terakhir masuk kan? 2 orang kan cowok. 3 orang aja kita nggak bisa ngeliat loh. Pak. Kenapa Sari sampai disergap sebegitu beratnya?
Ada masalah apa Sari ini dengan si penyergap ini? Siapa musuh Sari sebenarnya? Jujur gue bingung di situ sama Felix waktu perjalanan menuju ke tempatnya Sari. Ada apa ini? Ada masalah apa ini? Apakah Sari punya musuh? Atau ada orang yang nggak suka dengan ikutnya acara ini? Makanya loh, mobil sekecil itu bisa nyulik. Coba. Mana Pak? Nggak lihat Pak ya? Lihat Pak. Hah? Aduh, kok bisa diculik sih? Aduh, hilang Pak ya? Aduh, gimana sih? Ya, aku telepon deh. Coba telepon deh. Nah, mereka ini pintar. Mobilnya kecil, mereka masukkan ke gang yang lainnya. Masuk ke kampung yang lainnya gampang. Akhirnya karena mobil gua besar, gua stay. Ya, gak jauh di tempat itu. Dan di situ Jack sama tim riset ngejar mereka pakai motor. 1 jam kemudian, Jack ngabarin kita kalau ternyata Sari ini dibawa dan disergap ke suatu tempat. Posisi lu di mana? Ini gue juga lagi ngintai nih. Ini di depan. Gimana? Kita gerbek aja, Pak. Bentar dulu, gue di belakang nih. Gue ngelihat di situ ada rumah kayak gubuk gitu kan? Iya, benar. Itu yang di gubuk. Lu di mananya? Depan dekat jalan. Dekat banget nih. Ini kelihatan banget jelas nih orangnya. Yaudah, kita gerbek ya. 1, 2, 3, ayo! Woi! Woi, mana lu? Woi! Mana? Hah? Nah, ini ketangkap nih. Ini sudah ketangkap nih, ha? Klien mana klien? Nggak tahu bang, gimana bang? Nggak tahu bang. Mana Sari? Feli cari. Hah? Nggak tahu bang. Siapa yang nyuruh lu, ha? Siapa yang nyuruh lu? Bang, gue nggak tahu bang, sumpah bang. Nggak tahu, nggak mungkin. Bang, sumpah bang. Awalnya dia ketakutan. Memang awalnya ketakutan. Dia bingung, dia panik. Ya akhirnya kita tekan di situ. Baru dia ngaku. Dia disuruh sama Pak Beno. Bener nggak bohong? Bener nggak bohong? Tadi bang, ada orangnya bang, namanya Beno bang. Kalau nggak salah bang. Mana? Tadi. Mana dia? Tadi yang nongkrong di sini bang. Ngapain lo mau disuruh untuk apa? Iya, untuk apa? Untuk Dapat apa? apa? Lu nyuruh dia untuk apaan? Lo ada yang mau dari dia? Ada yang lo mau dari dia? Enggak mbak. Barang-barangnya? Mau Enggak. apa? Tadi saya diajak aja mbak sama orang tua mbak. Mbak nggak apa-apa? Mas Sari nggak apa-apa? Lo apain, Mbak? Mas Sari nggak apa? Dia ngapain mbak? Lo siksa? Enggak mbak. Lo dorong-dorong? Enggak. Mas Hari, bener? Gak Tujuan lo apa? diapa-apain? Tujuan lo apa? Tujuan lo Enggak apa? mas. Saya ikut aja mas. Hah? Sama orang tua mas. Diajak-ajak aja mas. Diajak-ajak. Lu nggak tahu tujuannya, lu semua mau ikutan. Iya mas. Kami juga lagi butuh uang mas. Butuh uang apanya? Untuk bayar sekolah mas. Mbak, Mbak sempat dipaksa sesuatu nggak di sini? Hah? Mbak ditanyain apa? Ditanyain apa? Kurung aja, cuman kan kitanya takut. Alasannya apa? Alasannya apa coba lu? Saya kurang tahu, alasannya Mbak. nggak mau. Jawab mau apa? Ini urusannya kepolisian. Ada. Eh, Enggak mas. kamu disuruh siapa? Beno siapa? Tahu mbak. Kamu diupah berapa? Tahu mbak. Udah nerima duit belum? Belum mbak. Beno orang mana sih coba? Masalah orang ente Agung mbak. Apa sampai nanti ganggu sekarang? Mana yang Beno yang mana? Barusan tadi mbak ada yang lari mbak. Tahu rumahnya Beno nggak? Kurang tahu mas. Masa lu nggak tahu? Nggak mungkin dong. Masa lo baru kenal sama Beno? Gak mungkin lo baru kenal. Tadi saya lagi nongkrong di sini mbak, diajak mbak. Kenapa mau? Ya karena butuh uang mbak. Ya Allah, udah Kak, gimana terserah deh mau berpuisi aja nih biar Ayo. Ampun mas. Di mana Beno tadi pasar lenteng? Iya mas. Bener nggak? Iya. Awas tuh bohong ya. Iya. Jangan Awas. dilepas, jangan dilepas. Ayo yuk. Berapa Jack? Yuk kita coba ke pasar lenteng yuk. Tapi Mbak nggak apa-apa bener. Alhamdulillah enggak, cuman kan saya takut. HP tadi ada? Belum sempat ngambil. Berarti di mobil masih ada ya? Masih. Baru mau ngambil, tiba-tiba ada orang dua masukin mobil gitu. Ditarik paksa? Iya. Yaudah, yang penting Mbak selamatkan, nggak kenapa-kenapa. Yaudah, alhamdulillah, yang penting itu aja dulu. Ya sekarang kalau kita mau ke Lenteng Agung, ayo kita ke sana sekarang. Tapi kalau Mbak mau istirahat, yuk kita ajak pulang. Mbak mau kemana ini? Pak Musno, kita cari Pak Musno aja deh. Udah ke Palang Tanggung nih. Tempat tadi itu. Kita mau lanjutin nggak? Yaudah, yuk. Mana yang buka? Saya harus sampai.
Akhirnya kita menuju ke rumahnya Pak Kusno. Tim sudah coba cek, cari alamatnya, RT RW-nya, ternyata benar itu rumahnya. Misi, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo Bang, iya. Dengan Pak Kusno? Iya. Sebenarnya Pak, dari TV. Iya. Sorry Pak. Kenapa kamu? Bapak Kusno ini lagi-lagi masih ingat sama Sari. Dia langsung marah, dia langsung maki-maki Sari, dia langsung bilang kamu kualat, kamu. Kamu kurang puas nyakitin anak saya. Anak saya sekarang karena merasa sakit hati, udah meninggalkan rumah, udah setahun ini nih saya udah gak ada kontak lagi. Bapak sabar dulu Pak, ini kita mau jelasin dulu, bisa nggak kita santai dulu di dalam, kita ngobrol dulu, bisa nggak Pak? Ini saya mau jelasin semuanya dulu Pak, bisa Pak? Silakan. Sari ini ketakutan, yang menyebabkan Sari ini ketakutan sehingga dia tidak bisa hamil dulu. Ini yang dia takutkan, makanya dia langsung mohon minta maaf sama Pak Kusno, dia minta maaf kalau dia salah, dia minta maaf kalau dia gila, dia minta maaf di situ. Sari mau nyampein amanah dari ibu. Karena Bang Reno, kalau waktu masih pacaran dengan Sari, pernah ngerawat ibu, pernah biayain ibu. Sekarang ada sesuatu ini dari ibu, saya sampaikan sama Bang Reno dan ibu mau minta maaf. Ibu sudah nggak ada, Pak. Sekarang situ datang-datang hanya untuk minta maaf, segampang itu. Pikirin selama ini seperti apa. Saya sebagai orang tua merasakan bagaimana sakit hati anak kesayangan saya coba. Ya, Iya. mungkin situ enak sekali datang-datang minta maaf, tapi nggak merasakan selama ini penderitaannya seperti apa. Sekarang Bang Reno kemana, Pak? Saya nggak tahu. Pak Kusno cerita Rino ini benar-benar sakit hati waktu ditinggal kamu menikah. Dia depresi, dia shock. Saya udah terus setahun ini. Ya masa Bapak sebagai orang tua kata itu anak kesayangan Bapak, masa Bapak biarin? Namanya kita sebagai orang tua sudah kita cari sana sini. Tapi kita selama ini kontak telepon aja sudah setahun ini dia sudah nggak bisa kita kontak. Sudah ganti nomor. Tapi Bapak, masa Bapak nggak pernah dengar kabarnya bagaimana Pak? Anak Kita Bapak loh. cari dengan rekan-rekannya nggak ada yang tahu. Karena nggak ada kabar, nggak ada ini. Yang terakhir kontak itu di Sentul. Sentuh? Di mananya Pak? Di Babakan Madang. Babakan Madang daerah Sentul. Katanya Rino ada di daerah sana. Buru-buru tim kita coba menuju ke Babakan Madang daerah Sentul. Ya. Tim coba observasi, coba tanya di sana ada nggak orang Jakarta yang namanya Rino tinggal di Babakan Madang Sentul. Belum setahun yang lalu di situ. Karena selama ya setahun yang lalu. Berarti dia juga nggak peduli sama Bapak dong Pak, ya kan? Buktinya Ya, dia mungkin karena sakit hati itu makanya dia nggak peduli sama orang tua sekarang. Pak, Sari minta maaf. Iya Pak, ya udah Pak. Terus saya mungkin saya nggak mau tahu lagi. Iya udah Pak. Makasih ya, Pak. Sudah, silakan pergi dari sini. Saya nggak mau tahu. Silakan cari anak saya kalau ketemu. Iya Pak, sabar Pak. Ya, sabar Pak ya. Silakan. Makasih Pak. Jack nih, Jack. Jack nelfon. Mana. Bentar. Halo? Iya gimana Jack, gimana? Tadi ketemu Beno di Lenteng aku. Terus? Dia kalau ngasih balik nih. Balik malam mau nyari kita mau berada. Beno, lo ketemu sama Beno terus Beno yang ngancam lo balik gitu. Dia bilang apa? Mas, infonya gua habisin lu semuanya. Hah? Ya Allah. Tunggu. Ingat ini gak sih? Ingat kertas yang kita dapat kiriman gak sih? Itu kan tulisannya juga gue habisin lo semua. Tulisan kertas itu. Iya, Bang. Kamu ingat gak? Iya kan?
Jangan-jangan ini kerjaannya Beno semua. Terus Benonya di mana Jack sekarang? Masih di sana nggak? Astagfirullahaladzim. Tuh kan? Sama banget sama yang kiriman itu tuh. Udah, oke. Ntar kabarin lagi Jack ya. Iya, oke. Jadi ini kita semua hati-hati nih. Kita diancam ya. Kalau bisa jangan nyebar. Kita ngumpul aja. Ada apa lagi Mbak? Dari mana-mana Mbak. Kalau mau ke toilet atau mau buang air bilang sama Feli. Iya. Ya biar temenin. Oke. Yuk kita coba jalan yuk sambil menuju ke Sentul ya. Ke Sentul. Babakan Madang ya. Bapak mana? Buru-buru kita menuju ke Sentul di Babakan Madang. Sekarang kita udah sampai di Babakan Madang ya. Iya. Di mana tempatnya Rino katanya daerah sini. Tadi tim udah coba tanya ya sama ke warga-warga juga, cuma RT RW juga katanya rumahnya dekat sini nih. Kiri katanya. Sebelah kiri ada halaman besar, pagarnya warna biru katanya. Ini kita coba lihat bener nggak dipakai warna biru depan ini ya. Pas sampai Sentul Babakan Madang, kita ngeliat sebuah rumah mewah di situ. Tim kita langsung coba turun, coba tanya sama penjaganya, bener nggak ini rumahnya Pak Rino? Cek yang turun ya. Gimana Jack? Aman Jack? Bisa masuk? Oh, alhamdulillah Mbak, bener Pak. Iya Bang. Sama-sama, yuk Mbak. Mobil kita masuk ke rumahnya Rino, buru-buru di situ klien kita Sari turun dari mobil, dia bergegas pengen ketemu sama Rino, dia pengen menyampaikan amanahnya, dia pengen meminta maaf sama Rino, tapi ternyata Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar dari rumah dan cari ngeliat Rino, dia langsung lari sekenceng-kencengnya. Dia panggil nama Rino. Reno! Maafin Sari, Bang. Telah pergi cinta yang telah ku miliki. Ibu meninggal, Bang. Ibu meninggal sudah 10 hari. Ibu pesan. Ibu minta maaf sama Abang. Ibu banyak salah sama Abang. Terima nggak, Bang? Maafin ibuku, Bang. Ya Allah. Nangis di situ Sari. Dia nangis. Dia minta maaf sama Rino atas kesalahan yang selama ini dia lakukan. Dia meninggalkan Mas Rino. Dia menikah sama lelaki lain. Dia mengikuti apa kata ibunya katanya. Tapi dia menyesal. Ibu sudah salah. Udah maksain aku untuk kawin sama suami yang sekarang. Aku nggak bahagia, Bang. Suamiku mukulin aku, suka nyakitin aku. Harus tetap bahagia dengan keadaan sekarang. Tapi aku yang nggak bahagia. Masih sayang kamu, aku masih cinta sama kamu, Pak Reno. Maafin kamu. Maafin aku, Pak Reno. Aku pengennya sama kamu. Gue sama Feli nggak bisa ngomong apa-apa. Ternyata memang benar kecurigaan kita. Ya, Sari ini jatuh cinta sama Rino. Dia nggak bisa melupakan Rino. Dia nggak bisa melupakan masa lalu dia selama pacaran.
dia ingin menikah sama Rino. Karena apa? Dengan suami yang saat ini dia tidak bahagia. Kamu dapat suami. Iya, aku tapi tidak baik. Maafin aku, aku tapi tetap mikirin kamu. Aku masih tetap mikirin kamu. Aku udah maafin kamu. Ibu sudah meninggal sekarang. Ayo kita balikan. Aku masih sayang kamu, masih cinta kamu. Tapi untungnya Rino ini orang yang bijak. Dia bilang semuanya sudah terlambat. Sari sudah punya suami. Kalau emang Sari tidak nyaman dengan suaminya, tolong dibicarakan baik-baik dulu. Bagaimanapun juga pernikahan itu adalah ikatan suci. Tidak bisa Sari begitu saja seenaknya meninggalkan suaminya kemudian menikah sama saya. Tidak bisa. Aku tidak bahagia, Pak. Semoga mukulin aku. Dan Mas Rino pun menangis karena gue yakin Mas Rino juga sayang sama Sari. Mereka saling menyayangi, cuman Mas Rino ini dia berusaha untuk bijak. Dia tidak mau tersakitin 2 kali. Nah, pas mereka berpelukan tiba-tiba Ada apa ini? sabar dulu, Pak. Sabar. Maafin aku, Pak. Maafin aku, Pak. Punya otak apa kamu? Punya perasaan apa Anda? Saya suami kamu. Suaminya Mbak Sari, Pak Mandor datang ke situ marah-marah, ngedorong Rino di situ, bilang sama istrinya, marah-marah sama istrinya, ngapain dia datang ke rumahnya Rino ini? Sabar dulu, Pak. Hei, sabar dulu. Beri dia kesempatan untuk ngomong dulu dong. Ya, biar kesempatan. Biarin. Ini istri saya. Kamu ternyata bohong. Enggak, Pak, sebenarnya. Jangan kamu. Bohong. Pak, jangan kasar begitu, Pak. Pak, jangan kasar begitu, Pak. Iya, sabar dulu itu, Pak. Sudah, jangan, Pak. Seorang wanita yang harusnya mendapatkan kasih sayang, harusnya dijunjung tinggi-tinggi, harusnya dimanja, harusnya diberikan kata-kata yang indah. Tapi di situ gue ngeliat dipukul, dianiaya, diintimidasi di situ. Astagfirullah. Hah? Papa nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ibu udah maafin kan, Pak? Kalau mana dari ibunya, Pak? Iya. Ibunya sudah meninggal, Pak. Dia pengen minta maaf sama Bapak karena waktu itu sudah misahin Bapak sama Mbak Sari, Pak. Ya, tolong maafin ibunya, Pak. Ya. Saya maafin, Pak. Iya. Enggak, saya maaf. Iya. Saya sudah sorry. Biarlah. Sudah jalan hidup dia, Mas. Saya ikhlas, Mas. Saya ikhlas, Mas. Astagfirullahaladzim. Gimana seorang istri bisa sayang sama suaminya coba? Ya.
kalau diintimidasi seperti itu, ya, diperlakukan kasar seperti binatang seperti itu. Astagfirullahaladzim. Padahal tadi dia kelihatannya fine-fine aja kan, mendukung, oh ya nggak apa-apa, percaya, tapi malah. Iya, gimana suami istri bisa langgeng kalau ternyata seperti itu, coba. Ya. Bagaimanapun juga rumah tangga itu harus dibina dengan baik, ya. Dia sebagai kepala rumah tangga harus Iya. contoh yang baik buat istri. Terus saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai, ya. Perlakukan dan istimewakan istri kita, ya, seperti seseorang yang sangat kita cintai. Jangan seperti itu dipaksa. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya, tapi bagaimanapun juga itu adalah suami sahnya dari Ibu Sari. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, mungkin Ibu Sari di sini salahnya dia main hati. Ternyata dia masih suka sama mantan. Ya, ternyata dia masih sayang sama Pak Rino. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Semuanya kita serahkan lagi kepada mereka. Ya. Ya, yang jelas kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempertemukan Mbak Sari sama Mas Rino. Ya, mudah-mudahan ini yang terbaik buat kita semuanya. Ya. Kita pamit. Ingat buat para laki-laki yang ada di dunia ini. Sayangilah istri-istri kalian, anak-anak kalian, ya, dengan penuh dengan kasih sayang dan ketulusan, ya. Ya. Angkat derajat istri-istri kalian, angkat derajat istri-istri kita, ya, muliakan mereka, ya, beri mereka sambutan, beri mereka sambutan, beri mereka, ya, kebanggaan dengan kata-kata yang indah, panggil dengan kata-kata yang indah agar mereka senang dan mereka bahagia. Nabi besar Muhammad SAW sangat lemah lembut dan menghormati istrinya. Kenapa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW tidak mencontoh beliau? Coba, kenapa? Pada Nabi, seorang Nabi menghormati istrinya, sedangkan kita hanya manusia biasa. Kenapa kita tidak menghormati istrinya? Nah, karena itulah, mari kita sama-sama introspeksi diri, mari kita sama-sama benahi hidup kita, yang untuk selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, untuk selalu mengamalkan agama dalam kehidupan kita, dan selalu mengajak orang kebaikan. Semoga aja tayangan ini bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum.